tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Sri Adam Salam, Kepala Sekolah SD Grimsen 2, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Grimsen 2, serta yang berbahagia para tamu undangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Pertama-tama di sini saya akan menyampaikan amanah dari BPKB Jawa Tengah yang sekarang ini sedang saya lakukan pendidikan di guru penggerak. Jadi saya diamanahi untuk menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah SD Negeri Grimsen 2. Di sini saya selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Batang akan menyampaikan beberapa acara pada siang hari ini, yaitu acara yang pertama nanti ada speaking terlebih dahulu, kemudian nanti kita masuk ke materi. Mohon Bapak Ibu semuanya kita speaking terlebih dahulu, mohon berdiri semua. Ya, maju semua, maju
Berjejer. Coba ya. Ini kita akan melakukan ice breaking dalam permainan yang tangan yang satu di sini ya Pak, yang kanan ke atas, satu jari telunjuk. Nah nanti permainannya adalah menangkap Eli. Apa? Menangkap Eli. Oh iya, Bapak ya. Kita balik dulu ya. Ya. Maklum Bapak boleh pikirin, Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Ya, kita akan menangkap Eli. Jadi yang tangan kanan menangkap telunjuk. Bagaimana caranya Anda bisa memegang telunjuk temannya? Nanti saya akan bercerita tentang sebuah keluarga Eli. Nah, kemudian kalau saya ngomong Eli, langsung telunjuk tangannya digenggam, ya. Bagaimana caranya pokoknya ya? Berarti yang tangan untuk genggam, yang telunjuk, ya siap-siap akan digenggam oleh temannya. Oke, siap ya, Ibu, Bapak? Ya. Kalau bisa ya jangan sampai tersentuh ya, tersentuh ya. Oke, udah ya, fokus ya. Oke, pada malam hari ada sebuah keluarga. Di sana memiliki 4 orang anak. Anaknya bernama Ella. Kemudian siapa? Kita hari ini ingat menangkap Eli yang kita anak. Kemudian setelah Ella ada juga kita akan menangkap dia Bapak Ibu. Kemudian setelah Elo ada juga Eli. Ada yang tertangkap? Iya, oke. Kemudian ada pula Elo, ya. Keempat anak tersebut ingin bermain petak umpet. Kemudian satu persatu mereka keluar dari rumah. Yang keluar rumah yang pertama adalah Ella. Kemudian yang berikutnya menyusul Ibu. Ada yang menyusul yaitu Elo. Yang menyusul Elo. Dan kemudian Eli. Kemudian Eli menyusul. Tidak ada tertangkap semuanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang harus berdiri siang hari ini. Apa nakal Eli? Oke, mohon Bapak Ibu untuk duduk kembali. Iya. Fokusnya pada menangkap Eli. Tapi yang ditangkap semuanya. Tidak apa-apa itu. Oke. Acara selanjutnya yaitu kita masuk pada materi yaitu budaya positif. Ya, tentu Bapak dan Ibu sudah sama-sama familiar dengan apa itu budaya positif. Ya, nah di sini apa sih budaya positif itu? Monggo, siapa Bapak Ibu Pak Jati nama? Budaya positif. Monggo. Budaya membaca, kemudian melakukan baris di depan kelas, kemudian setiap bertemu teman atau guru mengucapkan salam. Oke, beri buat Pak Jati Semarang. Oke, itu adalah dari Pak Jati ya. Lebih ke contoh yang kita terapkan di sekolah kita pada
pagi sampai siang ya, sampai pulang kita selalu menerapkan contoh-contoh yang telah dipaparkan oleh Pak Jati. Monggo yang lain ada yang menandai apa itu budaya positif? Monggo Pak Sri. Menurut saya budaya positif itu kebiasaan atau perilaku yang baik di sekolah yang dapat dilakukan di sekolah. Misal kayak kebiasaan pagi. Cukup itu saja. Oh iya, terima kasih Pak Hendri. Oke, monggo ada lagi apa sih budaya positif itu? Monggo Bu. Menurut saya budaya positif itu yang tadi Pak Wibri katakan, nilai-nilai positif yang baik. Contohnya seperti tadi Pak Jati bilang kalau budaya di depan itu kan melatih kedisiplinan, lalu membaca itu literasi seperti yang menjadi kebiasaan. Betul sekali. Ya. Sangat setuju dengan pendapat Pak Sumantri, Pak Jati, dan Bu Sofia. Terima kasih sekali. Ya, bahwa budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dalam hal ini, nilai universal karakter yang diharapkan adalah karakter profil belajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkepentingan global, bernalar kritis, dan kreatif. Ya, menuju ke budaya positif itu adalah satu perubahan paradigma, stimulus dan respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, ada keyakinan jelas. Yang keempat, ada pemenuhan 5 dasar kebutuhan manusia. Yang kelima, ada efektivitas dari 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam adalah segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas satu persatu dari poin 1 sampai poin 6. Ya. Nah, sebelum kita menuju ke materi, ini ada kata setuju atau tidak. Ya. Setuju atau tidak. 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, monggo Bapak Ibu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau tidak? Monggo siapa? Punya? Monggo. Menurut saya hukuman tidak. Kalau menurut saya tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, tidak. Karena kurang tepat menurut saya. Melakukan disiplin ya, kita malah memberikan pengalaman yang kurang baik untuk peserta didik ya. Jika kita memberi hukuman, maka yang diingat sampai besar malah bukan kebermaknanya, tapi pengalaman yang buruk pada saat saya sekolah ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan kelas dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Monggo Pak Sadi. Setuju, karena bila anak yang terlambat itu berarti kan tidak disiplin, padahal dia PR. Sebaiknya dia diberi tambahan tugas agar punya tanggung jawab. Jadi istilahnya hukuman yang positif. Ya, terima kasih ya. Berarti setuju ya untuk poin 2, memberi hukuman yang positif itu akan memberikan pengalaman yang bermakna bagi anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan evaluasi belajar anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan evaluasi belajar anak. Mungkin yang agak rendah kurang menjadi lebih bersemangat, kemudian belum mendapatkan penghargaan, jadi mereka lebih meningkat dalam hal pembelajaran. Setuju nih Bapak Ibu? Oke, lanjut. Nah, bermain cobalah buka.
mau bermain lagi Bapak Ibu. Ya, sekarang Bapak Ibu ya, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga menurut Anda dalam sebuah sobekan kertas kecil, kemudian letakkan sobekan kertas itu pada salah satu tangan Anda dan genggamlah dengan erat sesuatu itu dengan segala daya karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas rekan Anda yang nanti berarti berpasang-pasangan ya, tugas rekan Anda adalah mencoba membuka dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda dengan cara boleh membujuk, merayu, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, atau menggelitik, bahkan menawari uang agar Anda membuka kepala tangan Anda. Monggo Bapak Ibu berpasang-pasangan ya. Saya berikan tulis kata aja. Jadi bagaimana caranya agar yang telah ditulis tidak jangan sampai terkena siapa? Yang bela temannya. Nulis sesuatu yang penting menurut bisa. Ya, ada saja yang bisa diberikan. Jangan sampai temannya ketahui bisa ya, karena itu hal yang sangat penting sekali. Dalam pendidikan boleh. Monggo. Apa sesuatu di rumah? Boleh. Yang menurut jalan penting tidak harus pendidikan. Yang Bapak Ibu penting. Lagi ditulis hal yang menurut penting, sangat penting, dan jangan sampai hal yang penting itu diambil oleh orang. Ya, bagaimana nanti caranya ditukar seerat-eratnya. Nah nanti rekan sejawatnya merayu, mencoba untuk mengambil hal yang penting itu dari Bapak Ibu sekalian. Ya. Tulis hal yang sangat penting, yang sangat berharga. Hal itu jangan sampai orang lain itu mengambilnya. Bagaimana caranya? Enggak boleh. Menuliskan hal yang penting, yang berharga menurut Bu Rini. Nah, kita akan bermain membuka kepala tangan. Nah, Bu Rini menulis hal yang penting bagi Bu Rini, hal yang penting. Tulis terlebih dahulu. Ditulis setelah hal yang paling berharga bukan yang paling penting bagi Ama itu apa ditulis, dan kemudian kalau sudah ditulis jangan sampai kertas itu terambil oleh rekan teman sejawatnya. Bagaimana caranya nanti? Tulis hal yang paling terpenting. Nanti yang satu buka erat, yang satu bagaimana caranya namanya mengambil milik teman sejawatnya. Mengambil hal yang paling penting dari hidupnya. Dengan merayu boleh, membujuk boleh, memarahi boleh, mengintimidasi boleh, menggoda atau menggelitik boleh. Sudah deh, monggo berdiri semua Bapak Ibu. Ya, monggo. Oke. Buminya dengan Bu Ana, Bu Sal dengan Mbak ini, tapi sama Pak Lisa sama Pak Sandi. Oke, ya. Ayo kita bagaimana caranya mengambil benda yang sangat berharga pada rekan sejawat kita. Ayo. Aja. Ya, boleh.
menggoda Pak Jati, Bapak Ibu. Ayo, Bapak Ibu ada yang sudah bisa mengambil pegangan dari temannya. Iya, Pak Jati, terima kasih. Pemilihan dari Pak Jati, ada yang paling berharga. Ada yang lain yang bisa. Oke, ayo kemarin boleh kemana? Oke, iya, oke sudah duduk kembali Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali ya teman. Oke, ya tadi kita telah bermain tentang buka kepala pada rekan sejawat kita. Ya, tadi kita menuliskan hal yang sangat penting, sangat berharga, dan bagaimana caranya kita bagaimana cara kita agar tadi kita tidak menyerahkan ya hal yang penting itu kepada teman-teman sejawat kita. Nah, setelah kita bermain cobalah buka, apakah Anda atau teman Anda yang menutup kepala tangan Anda? Siapa yang menutup? Yang sama kata menutup? Yo, aja. Oke, kemudian menutup kepala tangan juga sangat menggerakkan hal yang berharga. Oke, kemudian apakah Anda atau teman Anda yang membuka kepala tangan Anda? Ada ternyata ya, tapi membuka. Iya, oke. Nah, dalam kegiatan ini sebenarnya siapa yang memegang kontrol atau kendali untuk membuka atau menutup kepala tangan? Nah, jadi di kegiatan ini sebenarnya ada yang mengontrol dan ada yang mengendalikan. Oke, nah yang mengontrol dan mengendalikan itu adalah perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi untuk mengontrol murid. Ilusi bahwa semua kekuatan itu positif dan bermanfaat, rujukan kalian. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya, hanya ilusi kontrol atau sementara. Nah, itu tadi adalah perubahan paradigma dari teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon lawan teori kontrol. Tadi yang berlawanan kita bagaimana caranya agar hal yang berharga itu tidak diambil oleh orang. Itu cara kita mengontrolnya itu kan bagaimana dengan sebuah tenaga, walaupun tadi ada yang mengendalikan beberapa orang dengan cara banyak cara yang lucu, cara yang baik dan lain sebagainya. Ya, di situ ada realitas kemungkinan kita, ada yang sama, ada pula yang berbeda. Ada yang melihat semua hal itu sama, ada yang melihat semua hal itu berbeda-beda, tidak sama. Kemudian ada pula orang mencoba untuk berpandangan bahwa ternyata kita itu sama, ya, tidak berbeda. Kemudian ada yang berpandangan bahwa dunia itu berbeda, memahami dunia itu berbeda, ada pula yang sama. Nah, kemudian yang kedua adalah konsep disiplin positif. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal dari dalam diri sendiri. Kalau tidak mempunyai motivasi internal, maka perlu motivasi eksternal dari orang lain untuk mendisiplinkannya. Nah, tujuan disiplin positif itu apa, Bapak Ibu? Nah, di sini adalah tujuan dari disiplin positif adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang,
memotivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Jadi tidak tergoyahkan oleh iming-iming hadiah ya mereka percaya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Nah, di poin 3 itu adalah ini yang merupakan tujuan dari disiplin positif, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Itu adalah tujuan dari disiplin positif. Iya, monggo Bapak jadi ada yang melengkapi untuk tujuan dari disiplin positif Bapak. Ya, mereka ya. Jadi mereka itu menjadi orang yang diinginkan dan dihargai. Oke. Nah, yang ketiga adalah membuat keyakinan kelas. Tentu ini tidak sulit ya, karena kita mungkin dari kurikulum Merdeka sudah digembar-gemborkan dengan keyakinan kelas ya. Tapi yang mungkin kita tahu hanya membuat kemudian kita tempelkan, kita hanya membaca saja, itu tidak Bapak Ibu. Kita membuat itu banyak proses yang harus kita lewati. Nah, kenapa harus membuat keyakinan kelas? Seseorang akan lebih bersemangat dan bergerak untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid pun demikian. Mereka perlu memahami arti sesungguhnya makna dari aturan-aturan yang diberikan, apa nilai dari kebajikan peraturan tersebut. Itu mengapa kita harus membuat keyakinan kelas. Nah, langkah-langkah membuat keyakinan kelas, pertama kita memberikan kesempatan kepada siswa, semua siswa untuk berpendapat, untuk saling mengutarakan imajinasinya ya, berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di dalam kelas. Kemudian mencatat semua dari semua anak-anak itu kita catat di papan tulis atau di kertas yang warna-warni itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita tempelkan bersama-sama, dan setelah itu kita baru menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan kelas itu ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Ya, kita membuat kalimatnya tidak hanya asal membuat Bapak Ibu, tapi kita harus melihat dari segi kalimat tersebut. Kita perhatikan kalimatnya negatif atau positif. Terkadang masih banyak kita temui kalimat pada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu masih mengandung kata yang negatif. Nah, bagaimana caranya kita untuk menghilangkan kata negatif itu? Kita pertama yaitu mengubahnya, ya, mengubahnya ke kalimat positif dengan cara kita mengamati terlebih dahulu. Contoh, ada anak yang menuliskan jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kata jangan itu Bapak masih tergolong negatif ya, jangan, ya. Jangan membuang sampah sembarangan. Kalau kita lihat ya, oh iya betul, jangan membuang sampah sembarangan, oke, tapi kalimatnya itu tidak positif Bapak Ibu ya, jadi negatif. Kita dalam menuliskan kalimat pada keyakinan kelas kita harus menggunakan kalimat positif. Nah, berarti kata jangan itu kita hilangkan dengan kalimat yang positif. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu kan kalimatnya positif Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata jangan.
tidak boleh, tidak. Tapi kita buat kalimat yang positif ya. Kemudian ada lagi contohnya selain bahwa masuk pada depannya ada lagi kalimat keyakinan kelas yang biasanya kita jumpai pada dinding-dinding kelas-kelas kita. Tapi tadi sudah dulunya sama pada depannya. Ingat jangan menggunakan kata jangan. Ya kalau jangan itu masih negatif. Yuk, apalagi dunia keyakinan kelas di kelas 5 contohnya. Mungkin datang tepat waktu ya. Kemudian ada lagi datang tepat waktu ya, tidak ada kata jangannya ya. Oke. Kemudian berbarislah sebelum memasuki kelas ya, itu boleh. Kemudian berkata yang bagaimana yang sopan ya, jadi yang sopan dan santun. Kita menerapkan 5S, ini salam, sapa, sopan dan santun. Nah itu kalimatnya positif Bapak Ibu ya. Moga bunyinya mana baik. Kesepakatan kelas yang saya buat dengan anak-anak kelas 5 ada 7 di sini. Yang pertama masuk kelas tepat waktu, yang kedua menghargai guru dan teman, yang ketiga berpakaian rapi sesuai aturan yang ada di sekolah, yang keempat menjaga kebersihan kelas dan sekolah, yang kelima tertib saat proses belajar mengajar, yang keenam berbicara yang baik dan sopan, dan yang terakhir tugas dengan sungguh-sungguh. Oke, kita tepuk tangan dunia. Ya, Alhamdulillah sekali keyakinan kelas yang disepakati oleh kelas ibunya itu sudah mengandung kalimat positif semua, tidak ada kata jangan atau tidak ya. Berarti kalau tidak masuk sekolah tidak masuk sekolah tanpa izin ya, berarti kalimat untuk keyakinan kelasnya gimana Bapak? Kalau ada murid kita beberapa hari tidak berangkat dan tidak izin, ayo kita membuat kalimat positifnya untuk dipajang ya di kelas. Itu kalimat bagaimana? Yang positif. Jadi kalimatnya yang positif ya, berarti tidak menggunakan kata jangan atau tidak. boleh Izin ketika tidak masuk sekolah ya, berarti ada tulisannya izin ketika tidak berangkat sekolah. Nah, berarti itu rambu-rambu kita harus izin ya. Berarti kalimat keyakinan kelasnya seperti itu. Saya izin ketika tidak berangkat sekolah. Nah, oke. Itu berarti ada langkah berikutnya meninjau kembali daftar pendapat yang dicatat. Kemudian ajaklah siswa mencari nilai kebajikan dari aturan tersebut. Ya. Kemudian meninjau ulang keyakinan yang telah disepakati, tidak perlu banyak-banyak agar mudah diingat ya. Jadi kalimatnya tidak perlu panjang lebar Bapak Ibu ya. Yang penting anak mengetahui, anak memahami maknanya. Nah, contohnya nanti masing-masing anak menuliskan usulan depan kelas, kemudian menempelkan kertasnya yang telah ditulis, anak-anak dapat melihat punya mereka dan punya teman-temannya. Kemudian menyepakati menjadi sebuah kesepakatan kelas, menjadi kalimat positif yang telah kita buat tadi bersama-sama. Jadi mengubah kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Barulah menjadikan keyakinan.
Kemudian ada pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu artinya untuk bertahan hidup, ya, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Ya, itu menuju pada perasaan aman, ya. Kemudian ada kebutuhan cinta, ya, cinta dan kasih sayang. Ya, jadi kebutuhan untuk diterima atau bersosial dengan kelompok. Kemudian ada kebutuhan penguasaan, yaitu kemampuan atas kemampuan. Kemudian yang keempat ada kebutuhan kebebasan, mampu mengendalikan arah hidup atau memilih jalan hidupnya. Yang kelima, kebutuhan merasa senang, main, tertawa, menyukai sesuatu. Itu adalah kebutuhan. Nah, efektivitas 5 posisi kontrolnya yaitu pertama ada menghukum, ada memantau, ada membuat orang merasa bersalah, manajer, teman, kemudian ada beberapa hal seperti yang dimanajer. Apa rencana untuk memperbaiki? Apa yang akan kamu lakukan agar bisa lebih baik? Manajer berarti tentang leader ya, Bapak Ibu. Baik, kemudian di sini ada tujuan dari 5 posisi kontrolnya. Tujuannya dari 5 posisi kontrol yaitu guru terhadap siswa adalah mencapai posisi leader tadi, manajer, di mana di posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif, aman, dan nyaman. Itu tujuannya. Nah, kemudian ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ada yang pernah mendengarnya Bapak Ibu segitiga restitusi? Ya, segitiga restitusi, ya, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, dari Musai 2004. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Justification 1909. Nah, ini Bapak, tahapan dari segitiga restitusi. Ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, jadi segitiga restitusi itu kita pada saat di kelas menjumpai murid kita yang bermasalah. Ya, contohnya. Oke, contoh pelaksanaannya yaitu bisa dilihat pada YouTube channelnya saya, ya. Oke, sudah saya paparkan segitiga restitusi yang telah saya buat ketika saya mendapatkan sebuah masalah di kelas, menjumpai anak yang sedang bermasalah yang ini Bapak Ibu. Ketika saya sedang di dalam kelas, kemudian ya.
Sudah istirahat? Sudah jajan? Sudah minum? Sudah. Mbak Carla tahu tidak kenapa dipanggil ke sini? Makan di kelas pada saat pelajaran. Iya. Kenapa Mbak Carla makan pada saat pelajaran? Oh iya, tidurnya malam ya? Sampai malam sekali. Terus tadi pagi tidak sarapan? Iya. Iya, sarapan itu adalah kebutuhan terpenting bagi kita ya Mbak. Kalau kita nggak sarapan pasti seperti tadi kita lapar. Manusia itu pasti mempunyai rasa lapar. Makan juga kebutuhan utama dari manusia. Kita butuh makan agar sehat, agar kuat ya. Apalagi kita mau sekolah biar energinya full. Jadi kalau mau kegiatan apapun kita semangat. Iya. Mbak Carla berarti tadi tidak sarapan ya, kemudian makan di kelas. Kalau makan di kelas saat pelajaran itu perbuatan yang baik enggak ya? Tidak, iya. Mbak Carla ingat keyakinan kelas kita tidak? Iya, keyakinan kelas kita tidak boleh apa? Iya, jika makan harus waktu jam istirahat. Pinter sekali. Nah, di sini Bu Guru akan mencarikan solusi untuk Mbak Carla. Iya, bagaimana agar caranya Mbak Carla bisa sarapan pagi, yaitu kalau malam tidurnya tidak malam. Jadi pagi bisa sarapan dan di sekolah bisa belajar dengan baik tanpa maem di dalam kelas pada saat pembelajaran ya. Siap melaksanakan keyakinan kelasnya? Siap, Pas? Oke, terima kasih. Halo Mbak Isyana. Iya, sudah istirahat? Sudah. Mbak Isyana tahu nggak kenapa dipanggil di sini? Iya, kenapa? Oh, mengambil pensil temannya tanpa bilang. Iya, tadi langsung mengambil ya. Mengambil punya siapa? Ayo. Iya, Bu Guru tadi lihat Mbak Aisyana pada saat pelajaran mengambil pensil milik temannya tanpa minta izin. Iya, perbuatan seperti itu baik apa tidak ya Mbak? Iya, salah apa benar sih? Salah. Iya, berarti perilaku tersebut tidak boleh dilakukan. Berarti Mbak Aisyana itu tadi mengambil milik temannya ya. Kenapa kok mengambil milik temannya? Oh, karena iya cantik punya temannya gitu ya. Iya, kita juga meskipun kita punya, temannya punya, kita juga harus pakai punya kita sendiri. Iya, karena memakai punya kita sendiri itu termasuk rasa syukur kita bersyukur kita sudah punya pensil, kita punya alat tulis. Jadi kalau kita sudah punya boleh melihat punya temannya, boleh meminjam juga boleh, tapi harus apa? Izin. Coba Mbak Isyana masih ingat gak keyakinan kelas? Ingat. Iya, di kelas kita harus membuang sampah pada tempatnya, harus makan pada saat jam istirahat, mengambil barang milik temannya harus izin. Kalau mengambil barang temannya itu harus izin. Nah, di sini Bu Guru akan memberikan solusinya untuk Mbak Isyana. Mbak Isyana jika sedang pelajaran di dalam kelas maka harus menggunakan alat tulisnya sendiri. Jika menginginkan Mbak Isyana mengambil milik temannya maka satu harus izin terlebih dahulu seperti keyakinan kelas kita. Siap? Siap. Terima kasih. Tas. Menstabilkan identitas. Saya menstabilkan identitas lebih dahulu. Anak tersebut saya panggil, saya
bersama anak yang saya jumpai sedang memakan pada saat jam belajar itu saya panggil, kemudian saya memvalidasi tindakan yang salah tersebut dengan menaikkan keyakinan kelas. Anaknya saya panggil, dalam video yang saya buat anaknya saya panggil, kemudian kita pertama menanyakan tindakan yang anak tersebut dilakukan, yang anak tersebut melakukannya pada kelas tersebut. Anaknya saya panggil, halo, kemudian artinya kenapa kok misalkan namanya Dina, kenapa Dina guru panggil Dina, Dina tahu tidak kalau guru panggil itu kenapa, ada apa? Nah nanti anak tersebut langsung kontak ya Bapak Ibu, iya saya tahu, iya kenapa dipanggil guru, iya tadi saya makan pada saat jam pelajaran, itu saya sedang memvalidasi tindakan yang salah dari Dina tersebut ya. Dina kemudian mengutarakan, oh ternyata Dina tadi makan karena mungkin tidak sarapan, dia makan di dalam kelas. Kemudian tadi malam tidurnya larut malam pagi-pagi, jadi tidak sempat untuk sarapan, jadi dia makan pada saat jam pelajaran. Karena kalau lapar, dan lapar itu juga termasuk apa ya, kebutuhan kita ya tadi ya, sekitar kebutuhan manusia, makan, minum ya, itu kan semua manusia juga membutuhkannya, dan pastinya merasa lapar, merasa kenyang ya, seperti yang Dina rasakan. Dia sangat lapar, jadi dia langsung makan. Kita melihat atau mengingat keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kemudian setelah anak saya validasi tentang tindakan yang salah, maka saya menanyakan kembali keyakinan kelas kepada anak tersebut. Ayo, Dina, masih ingatkah keyakinan yang kita buat bersama apa saja? Nanti anak tersebut akan menyampaikan yang mereka ingat. Oh, buang sampah di depan Bu, makan pada saat jam istirahat, kemudian berpakaian yang rapi. Nanti pasti anak akan menjelaskan sesuai dengan gaya ingatnya mereka masing-masing. Nah, kemudian setelah mereka sudah saya tanyakan kembali keyakinan kelas, dia sudah mengingat kembali, nah barulah kita memberikan motivasi, memberikan dukungan. Ayo, bagaimana caranya agar kita bisa melaksanakan keyakinan yang telah kita buat bersama menjadi lancar pada saat pembelajaran, pada saat di dalam kelas maupun di luar kelas. Ya, jadi dari YouTube kita bisa melihat. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah kita sudah pada akhir acara. Salam guru penggerak. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir pada acara destinasi budaya positif di lingkungan SD Negeri 2. Semoga kita dapat melaksanakan keyakinan kelas kita dan kita sepakati bersama anak dengan baik dan bermakna untuk para peserta didik yang pertama, yaitu kita wajib selalu memberikan motivasi, dukungan, mengingatkan, tak lupa namanya guru ya Bapak Ibu. Jadi mereka seperti anak kita selalu mengingatkan, ya memang kita harus selalu mengingatkan bagaimana caranya, meskipun mungkin sekolah ingatkan bisa ingatkan lagi, ya memang itu tugas kita ya, kita harus selalu mengingatkan ya. Apalagi jika kalimat positif yang kita tuliskan di dinding itu sangat bermakna bagi anak, pasti mereka akan cepat memahaminya. Bahkan tidak hanya sebatas pajangan dinding, tapi dilakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan kepercayaan mereka masing-masing. Sekian diseminasi budaya positif dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.